Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang fungsi anggota keluarga akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Wih, asik sekali rupanya percakapan kaum pria ini. Ya, begitulah. Ya Bu, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang itu selalu menarik dan penting untuk diserap. Ibu sudah selesai dengan Sri Kandi. Sudah, Mas. Tapi Srika masih melakukan sesuatu yang lain. Ini Mas Bambang belum selesai. Bentar lagi ya. Masih ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan kepada Putra. Baiklah. Ibu gabung dengan kami saja. Apa aku nggak mengganggu ini? Enggak lah Bu. Baiklah kalau gitu. Sekarang, keluarga inti Putra sudah lengkap. Ada ayah, ada ibu, dan anak. Ya, walaupun anak kami masih bayi, tapi dia pasti akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena sudah lengkap, kita perlu menyadari fungsi dari masing-masing anggota keluarga. Fungsi ayah, fungsi ibu, dan anak di dalam keluarga ya Pak? Ya, ada macam-macam fungsi yang ada dan dibutuhkan di dalam keluarga. Ada fungsi mencari nafkah, mengatur rumah tangga, dan lingkungannya. Juga ada fungsi pembersih bagian dalam dari rumah tempat tinggal dan bagian luarnya. Ada fungsi penyedia makanan, pembersih pakaian. Tidak sedikit ya Pak? Iya, betul. Pencari nafkah itu tidak harus hanya suami atau ayah loh. Bisa dua-duanya, suami maupun istrinya. Iya. Begitu pula dengan pengatur dan pembersih rumah dan lingkungannya. Tidak harus hanya istri. Bisa juga dua-duanya atau bahkan ketiganya. Oh, berarti anak juga ya Pak? Ya, ketika anak sudah dapat melakukan fungsi tertentu. Anak harus diberi kesempatan untuk berfungsi juga dalam keluarga. Baik sekali. Fungsi penyedia makanan sudah Putra lakukan dengan baik. Juga pembersih pakaian dong Pak. Baguslah. Masing-masing anggota keluarga juga mempunyai fungsinya sendiri-sendiri yang tidak dilakukan oleh anggota yang lain. Apa ya begitu Pak? Ya, buktinya fungsi suami. Suami sebagai kepala keluarga, sebagai manajer rumah tangga. Wow, menarik itu. Manajer rumah tangga, penata dan pengelola keluarga. Sebagai pelindung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan keluarga. Juga dalam urusan dengan pemerintah atau pihak luar. Dengan pemerintah. Oh ya. Dengan ketua RT, RW, kelurahan, juga dengan pimpinan agama atau rohaniwan. Ya, betul sekali, Nak. Tapi ada fungsi yang khusus sebagai suami. Oh ya? Saya tahu itu. Apa itu, Nak? Membuahi sel telur istri sehingga menjadi janin bayi. Tepat sekali. Jangan sampai dibuahi oleh orang lain loh ya. Ada lagi fungsi khusus darimu, Nak. Ya, sebagai ayah dari anak. Ya, sebagai ayah, kita menjadi teladan bagi anak. Untuk itu kita harus melakukan apa yang kita ajarkan. Apa yang kita katakan. Apalagi sebagai pengasuh dan pembimbing anak ya Pak. Betul sekali, Nak. Kita harus jujur, terbuka, setia, penuh kasih sayang. Kita sendiri harus rajin beribadah dan berdoa serta berjuang. Dengan itu, kita menjaga iman anak kita seperti yang dilakukan papa dan mama bagi kami. Ya, betul sekali. Sebenarnya,
Anak itu lebih banyak belajar dari keteladanan kita daripada dari kata-kata kita. Anak akan lebih mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya daripada melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Iya ya, Pak. Ya, bahkan gaya berbicara orang tuanya loh, itu ditiru. Sampai gaya berjalan kakinya loh, itu juga ditiru. Gaya berbicaramu loh nak, putra. Kamu itu meniru papamu, cuma kamu lebih intelek. Kayak saya berjalan juga gitu ya, Pak? Persis Pak Priyo, papamu itu. Berarti tidak perlu diragukan bahwa saya benar-benar anaknya Pak Priyo. Jelas sekali. Istri dan anak juga punya fungsi sendiri-sendiri di dalam keluarga. Istri sebagai pendamping dan penolong suami. Istri menjadi tempat pertimbangan dalam segala permasalahan dan rencana keluarga. Bahkan juga kadang-kadang dalam kepentingan dan permasalahan pekerjaan dan juga hubungan sosial. Oh, ya. Sebagai penolong suami, kami juga mendoakan suami untuk segala urusannya. Istri berfungsi memberikan pencerahan kepada suami. Fungsi yang istimewa dari istri untuk keluarga adalah mengandung janin, melahirkan, dan menyusui anak. Ya. Mengandung janin adalah kondisi yang tidak mudah ya, Bu. Oh iya, itu terjadi selama 9 bulan loh. Waktu yang tidak singkat. Itu kalau satu anak. Bayangkan kalau sampai 3 orang anak. Ditambah lagi penderitaan sakitnya waktu melahirkan. Setiap hari harus menyusui anak selama 2 tahun. Tidak bisa di sembarang tempat, tapi di ruang laktasi yang tidak semua gedung publik memilikinya. Ya. Bravo untuk para istri. Ya, istri mempunyai fungsi yang sangat besar dan istimewa di dalam keluarga. Karena itu, pria atau suami harus benar-benar menghargai dan menyayangi istrinya. Walaupun, maaf ya Bu, Walaupun apa nak? walaupun bentuk tubuhnya berubah ketika hamil dan sudah melahirkan anak. Ya, itu realitas yang ada. Realitas yang tidak bisa ditolak dan diubah. Masa mau hamil tapi nggak mau perutnya besar? Masa suami menghendaki istrinya tetap langsing ketika istrinya sedang hamil? Malah ada suami yang juga hamil. Perutnya besar, nggak kempes-kempes. Wah, nggak adil ya. Makanya jangan langsung tidur atau berbaring setelah makan. Berolahragalah yang rutin. Terus berolahraga walaupun sudah lanjut usia, seperti Papa dan Pak Bambang ini ya. Yang sudah tua saja harus berolahraga, apalagi yang masih muda. Ya, kondisi tubuh yang tetap baik pada orang lansia pasti karena dijaga kesehatannya pada waktu muda. Jangan menunggu habis sakit. Betul sekali. Berolahragalah bersama istri dan anak. Berenang misalnya, atau jalan sehat. Oh, bersama anak juga ya? Iya, supaya anak dan istri juga selalu sehat, nak. Iya Pak, Bu. Anak juga mempunyai fungsi khusus di keluarga. Anak mempunyai fungsi sebagai pemberi kebahagiaan kepada dua orang tuanya. Berarti putra ini sedang berbahagia dengan kelahiran si kecil ya. Oh ya, sangat bahagia Pak. Putra dan Srika akan senantiasa bahagia jika kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak selalu diusahakan secara maksimal. Seorang ibu itu jadi susah sekali dan was-was kalau anaknya sakit.
Oh, gitu ya, Bu? Ya, lebih susah daripada ayahnya. Anak juga mempunyai fungsi sebagai penerus keluarga. Ya, penyambung keturunan. Betul sekali. Kalau tidak ada anak, maka garis keturunan kita akan berhenti ketika kita sudah tiada. Hanya dengan adanya anak, kita akan punya anak langsung gede. Kok anak langsung gede? Maksudnya anak menantu. Oh, ya, ya, ya. Dengan adanya anak, kita akan bisa punya cucu yang mendatangkan kebahagiaan lanjutan di masa tua kita. Jadi kebahagiaannya menjadi lestari ya, Pak? Wah, cerdas sekali kamu, Nak. Anak juga mempunyai fungsi sebagai penolong dan penyemangat bagi saudaranya. Juga menjadi teman bermain di rumah. Berarti sebaiknya mempunyai anak lebih dari satu. Ya, milikilah 2 anak di dalam keluargamu, Nak. Seperti saya dan adik saya, anak-anaknya papa mama. Tepat sekali. Kasihan anak kita jika tidak punya saudara. Iya, dia bisa kesepian. Hidup nampak kurang asik. Kita harus memberikan kebahagiaan kepada anak dengan memberi teman atau saudara dekatnya. Bagus sekali. Putra, kami sudah cukup lama di sini dan sudah banyak hal kita obrolkan tadi. Ya, saya sangat berterima kasih atas kehadiran dan bimbingan Bapak dan Ibu bagi kami. Kami mau pamit ya. Oh ya, Pak. Ibu juga ikut pulang? Iya dong. Pamitkan sama Srika ya. Oh ya, ya. Siap, Pak. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang fungsi anggota keluarga. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.